Perkenalkan, nama saya Dela Nazira dengan NPM 1863100892. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Riau di kelas 5A. Perkenalkan, nama saya Tia Delvani, NPM 186311089, kelas 5A, jurusan Prodi Bahasa Inggris. Pada metode pembelajaran TPS, kami terlebih dahulu memikirkan tentang materi yang akan disajikan atau didiskusikan. Lalu kami membuat diskusi tentang rangkuman, apa itu standar proses, standar kompetensi, standar pendidikan nasional, standar kelulusan, kompetensi dasar, kompetensi inti, dan kebijakan pemerintah. Di sini bisa terlihat apa itu standar proses, standar kompetensi, SPEN, kompetensi dasar, kompetensi inti, standar isi, dan kebijakan pemerintah yang telah kami diskusikan. Lalu kami membuat rangkuman atau ringkasan. Jadi, dari hasil diskusi saya dan Dea, standar isi merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Jadi, dari kesimpulan kami tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kompetensi dasar, yaitu kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Standar kompetensi lulusan yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum yang ditujukan untuk publik dan disebarkan seluas-luasnya. Standar pendidikan nasional merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan di NKRI. Selanjutnya, tugas kedua tentang materi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan inilah tentang hasil diskusi kami. Lalu kami meringkasnya apa perbedaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada tugas kedua, kami akan menjelaskan apa itu perbedaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Jadi, kompetensi inti itu sangat penting karena harus dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan kompetensi dasar yaitu konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi inti tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Dan inilah perbedaan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bisa dilihat
pada kompetensi inti berdasarkan faktual, konseptual, dan prosedural, sedangkan kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. Dan pada rangkuman DEA yaitu perbandingan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah dibuat pada minggu lalu. Dan lanjut pada membahas tentang artikel pada tugas ketiga. Pada tugas ketiga tentang artikel, saya membahas tentang pengaruh perubahan kurikulum 2013 terhadap perkembangan peserta didik. Di sini pada hasil jurnalnya, pembelajaran dengan implementasi pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum 2013 menurut Depdiknas tahun 2013. Pendidikan saintifik dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mampu mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip pengetahuan melalui tahapan-tahapan mengamati. Dan pada pengertian menurut Warijan tahun 1990 mengungkapkan bahwa belajar adalah permodifikasi tingkah laku melalui pengalaman. Belajar tertunjukkan oleh adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil mengalami sesuatu. Dan pada metode penelitiannya itu dengan kolaboratif, yaitu partisipan sebagai observer, dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Dalam artikel saya membahas tentang pembelajaran daring sebagai upaya study from home selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan pembelajaran daring dimanapun peserta didik dapat mengakses pembelajaran sebagai upaya mendukung program pemerintah yaitu study from home selama adanya pandemi COVID-19 untuk memutuskan rantai penyebarannya. Subjek dari penelitian ini yaitu peserta didik yang melakukan pembelajaran daring selama sekolah diliburkan. Jadi sampai di sini penjelasan kami tentang tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.